Halo semua, apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa kita ada di sini? Di tengah luasnya alam semesta, apa sebenarnya tujuan kita diciptakan di bumi ini? Apakah hidup kita hanya sekadar perjalanan singkat tanpa arah? Atau ada misi besar yang harus kita selesaikan? Dalam video kali ini, kita akan mengupas misteri ini dari perspektif yang mendalam dan menyeluruh, menggabungkan ajaran Islam dengan logika dan sains modern. Setelah membahas penciptaan manusia dalam Al-Quran dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan penemuan ilmiah, kita akan melangkah lebih jauh untuk memahami alasan di balik keberadaan kita. Tujuan ini tidak hanya memengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dari menjalankan peran sebagai khalifah di bumi hingga mengemban tanggung jawab moral dan sosial, ada begitu banyak hal yang perlu kita pahami. Mari kita mulai dengan perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah dan menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menyembah dan mengenal Allah. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Ibadah dalam Islam bukanlah sekadar ritual, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang benar dapat dianggap sebagai bentuk ibadah, termasuk bekerja, belajar, dan berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, ibadah mencakup hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Selain sebagai hamba Allah, manusia juga diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi, serta menjalankan kehidupan yang harmonis dengan alam dan makhluk lainnya. Ini berarti manusia harus bertindak dengan keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab terhadap alam dan seluruh ciptaan. Tugas ini menekankan peran manusia sebagai penjaga dan pengelola bumi, yang berarti kita harus menggunakan sumber daya dengan bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem. Di samping tugas spiritual ini, manusia juga diberi kemampuan intelektual yang luar biasa. Potensi akal budi memungkinkan manusia untuk berpikir, menganalisis, dan menciptakan. Ini adalah anugerah yang memungkinkan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Dalam pandangan logika, manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan akal dan kemampuan mereka untuk kebaikan, menciptakan kemajuan, dan memecahkan masalah yang dihadapi umat manusia. Logika menyatakan bahwa dengan potensi tersebut, manusia harus berusaha untuk mencapai kesejahteraan individu dan kolektif. Dalam konten sebelumnya, kita membahas bagaimana manusia diciptakan dari tanah liat dan diberikan ruh oleh Allah, serta bagaimana ini berinteraksi dengan teori evolusi. Pengetahuan tentang penciptaan manusia memberikan kita pemahaman tentang posisi kita sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan alam dan tugas spiritual. Menggabungkan pengetahuan ini dengan tujuan penciptaan, kita dapat melihat bahwa keberadaan manusia di bumi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar yang melibatkan tanggung jawab dan misi tertentu. Sebagai manusia, kita memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakan kita yang pada akhirnya akan mempengaruhi arah kehidupan kita. Dalam Islam, kebebasan ini diiringi dengan tanggung jawab moral untuk membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini adalah ujian bagi manusia dalam menjalani kehidupan di bumi.
di mana setiap individu memiliki peran dan kontribusi yang dapat membawa kebaikan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ujian ini melibatkan bagaimana kita menggunakan akal dan hati kita untuk membuat keputusan yang benar, menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, serta memelihara lingkungan alam yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk selalu mengingat tujuan penciptaan kita dan berusaha menjalankan peran kita sebagai hamba Allah dan khalifah dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan akhir dari penciptaan manusia, menurut Islam, adalah untuk meraih keridhaan Allah dan mencapai surga sebagai balasan atas amal perbuatan baik yang dilakukan selama hidup di dunia. Kesadaran akan tujuan ini memberikan arah dan makna bagi kehidupan kita, serta motivasi untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu aspek penting dalam memahami tujuan penciptaan manusia adalah kesadaran akan hubungan kita dengan alam semesta. Alam semesta yang luas ini adalah ciptaan Allah yang penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai khalifah, kita dituntut untuk menghargai dan memelihara alam, serta belajar darinya. Ilmu pengetahuan modern dengan segala penemuan dan kemajuannya memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban, dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah dan mengapresiasi keagungannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami hukum-hukum alam dan menunjukkan kekuasaan serta kebijaksanaan Allah. Dengan demikian, pencarian ilmu menjadi bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari ilmu biologi dan memahami kompleksitas kehidupan, kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap sel dan organisme. Demikian pula, ketika kita mempelajari astronomi dan mengeksplorasi kedalaman alam semesta, kita diingatkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Selain ilmu pengetahuan, Islam juga menekankan pentingnya mengembangkan sifat-sifat mulia dalam diri manusia. Sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Ini adalah bagian dari tugas kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut kita untuk menerapkan nilai-nilai ini. Sebagai contoh, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus berusaha untuk bersikap jujur dan adil, serta menunjukkan kasih sayang dan empati. Dalam Islam, setiap tindakan dan keputusan kita akan diperhitungkan di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, kita dapat meraih kesuksesan sejati dan mencapai tujuan akhir penciptaan kita, yaitu keridhaan Allah dan kebahagiaan abadi di surga. Selain itu, menjalani kehidupan dengan tujuan dan makna yang jelas memberikan kita kekuatan dan motivasi untuk menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, dari perspektif logika, tujuan manusia diciptakan di bumi dapat dilihat melalui lensa kontribusi dan inovasi. Dengan potensi intelektual dan kreatif yang dimiliki, manusia dapat menciptakan teknologi, seni, dan peradaban yang memperkaya kehidupan di bumi. Manusia telah membangun peradaban dengan memanfaatkan akal budi dan kemampuannya untuk berinovasi. Dari penemuan roda hingga revolusi digital, setiap kemajuan menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki manusia. Namun, dengan kemampuan ini juga datang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa inovasi dan kemajuan yang dicapai digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan kemajuan teknologi,
kita memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab, serta selalu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, teknologi ramah lingkungan dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam dan menciptakan energi yang bersih dan berkelanjutan. Demikian pula, teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kolaborasi dan inovasi yang positif. Dalam konteks ini, manusia memiliki kesempatan untuk menggunakan potensi dan kreativitasnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebagai penutup, memahami tujuan penciptaan manusia memberikan kita panduan dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berfokus. Dengan memadukan ajaran Islam dan logika, kita dapat menemukan keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia.